Konsep dasar manajemen strategi. Pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi adalah pola berpikir strategis dengan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penerapan, dan pengawasan. Manajemen strategi terdiri dari 3 proses. Yang pertama, pembuatan strategi, contohnya visi, tujuan jangka pendek dan jangka panjang, analisis SWOT, dan penentuan strategi. Kedua, penerapan strategi. Sasaran opsi tahunan, motivasi karyawan, alokasi sumber daya yang dapat diimplementasikan. Dan yang ketiga, evaluasi atau kontrol strategi. Contohnya, memonitor seluruh hasil-hasil pembuatan dan penerapan strategi, termasuk mengukur kinerja individu dan langkah-langkah perbaikan. Sekarang kita masuk pada definisi manajemen strategi. Yang pertama adalah usaha manajerial dalam menumbuh kembangkan kekuatan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, sesuai dengan visi dan misi. Yang kedua, usaha perusahaan untuk mengurangi kelemahan yang dimilikinya dan beradaptasi dengan lingkungan bisnisnya. Dan yang terakhir, upaya perusahaan untuk mengurangi efek negatif yang ditimbulkan oleh ancaman bisnis. Selanjutnya, analisis lingkungan bisnis. Tujuan analisis lingkungan bisnis. Yang pertama, mengidentifikasi trade-off opportunity bisnis atau sejumlah variabel yang terbatas atau pokok. Yang kedua, mengidentifikasi implikasi manajerial yang ditimbulkan baik langsung maupun tidak langsung dari berbagai faktor eksternal yang telah diidentifikasi. Masa dalam manajemen strategi. Yang pertama, environmental school. Yang kedua, resource based school. Yang ketiga, value driven school. Yang keempat, scientific school. Yang kelima, processual school. Ilusi kepastian dan proyeksi lingkungan bisnis. Menurut Courtney 2001 dan 2003, mengkategorikan ketidakpastian lingkungan bisnis dalam 4 tingkatan. Yang pertama, tingkat ketidakpastian rendah, memiliki satu perakirakan masa depan perusahaan yang jelas, alat bantu pengambilan keputusan strategis tradisional seperti 5 kekuatan bersaing, analisis SWOT, diagnostik kompetensi inti, dan lain-lain dapat dipergunakan. Biasanya terjadi pada pasar yang telah memotong perusahaan informasi pasar dan pengalaman yang cukup. Contohnya, McDonald's hendak membuka outlet baru pada satu wilayah tertentu di Amerika Serikat, penambahan fitur pada produk extensing. Tingkatan kedua, tingkat ketidakpastian cukup rendah, memiliki perkiraan masa depan yang tidak tunggal, ada beberapa kemungkinan tetapi masih relatif terbatas, atau bisa 2 atau lebih dan salah satu pasti terjadi. Alat bantu tradisional biasanya masih tetap digunakan dengan dibantu oleh alat analisa lain seperti teori pohon keputusan, teori permainan, dan perencanaan skenario. Perubahan hukum, strategi, dan realisasi pesaing merupakan beberapa penyebab ketidakpastian tingkat ini. Contohnya, isu akuisisi Walmart terhadap Carrefour di pasar Eropa. Tingkatan ketiga, tingkat ketidakpastian cukup tinggi, memiliki perkiraan masa depan yang tidak tunggal, ada beberapa kemungkinan umum, tidak ada alternatif yang pasti terjadi, perkiraan besar kecilnya permintaan konsumen pada produk dan jasa baru serta preferensinya, pengukuran kinerja teknologi baru, dan tingkat penerimaan atau adopsi inovasi. Keberhasilan proses dan model bisnis baru adalah beberapa contoh inovasi dan perubahan radikal yang termasuk dalam kategori ini. Dan yang terakhir yaitu tingkatan keempat, menyediakan sedikit pun peluang untuk memperkirakan masa depan. Masa depan bukan saja benar-benar tidak diketahui, akan tetapi juga tidak dapat diketahui atau unknown and unknowable. Referensi masa lalu dan kasus-kasus yang pernah dialami manajemen dapat digunakan sebagai acuan, alat bantu analisis dinamika bisnis dan solusi manajemen penerbangan atau manajemen flight simulators dapat digunakan pada tingkatan ini. Contohnya, kehadiran e-commerce perusahaan asing yang memasuki pasar Rusia pada tahun 1992 sesaat setelah keruntuhan Uni Soviet.